Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadli Fadilah Yusuf. Saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai pembuatan web service dengan menggunakan framework Lumen. Nah, untuk materinya di sini ada cara membuat project Lumennya. Yang kedua di sini ada kita akan mengkoneksikannya dengan database. Yang ketiga kita akan membuat REST API endpoint-nya atau membuat routing-nya yang bisa kita sebut routing nanti. Yang keempat kita akan membuat CRUD-nya, create, read, update, dan delete-nya. Yang kelima kita akan membuat atau mengatur respon API dengan JSON ataupun XML. Dan yang keenam kita akan mengatur atau menghandle validasi dan errornya. Dan yang terakhir kita akan mengimplementasikan autentikasi pada proyek kita. Oke. Nah, di sini saya sudah berada di website Lumennya, ya. Untuk menginstal Lumen kita membutuhkan Composer. Jadi kalian bisa download dulu di getcomposer.org/download yang ini. Jika kalian menggunakan installer Windows, sistem operasi Windows ya. Jika sudah, kalian bisa membuka CMD dan kalian arahkan pada directory yang ingin kalian simpan proyeknya. Sebelum itu, saya akan mengenalkan Laragon. Jadi Laragon ini sama seperti Xampp. Jadi nantinya kita akan butuh untuk database ya. Tetapi selain itu juga Laragon itu menyediakan yang namanya virtual host gitu ya. Hostname template. Jadi nantinya kita hanya perlu memanggil nama folder proyek kita dan diteruskan dengan .test gitu ya. Jadi kita tidak usah memboot up servernya seperti ini. Oke, segitu saja untuk pengenalan si Laragon ini. Kita akan langsung saja membuat proyeknya. Kita arahkan dulu ke folder Laragonnya, laragon/www. Di sini saya akan membuat proyeknya. Untuk kasus saya ini, saya akan membuat web service tentang buku-buku ya. Nah, yang pertama, jika kalian sudah menginstal Composer, kalian bisa mengetikkan perintah Composer seperti ini. Nah, nanti akan keluar perintah seperti ini. Di sini saya menggunakan Composer versi 2.1.12 yang terbaru kurang lebih. Dan kita bisa langsung kembali lagi ke web domainnya. Di sini kita bisa langsung kopikan saja perintah ini. Jika kalian sudah berhasil menginstal Composer, Composer create project --prefer -this laravel/lumen. Blog ini itu nama projectnya. Projectnya saya akan mencontohkan dulu Lumen App gitu ya. Ini bisa kita langsung enter. Untuk meng-enter ini kita juga membutuhkan koneksi internet ya, karena ini akan melakukan proses download. Kita enter saja. Kita tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Kalau kalian pertama kali mungkin ini akan agak lama. Nah, di sini saya sudah berhasil ya. Di sini kita clear dulu, kita masuk ke nama projectnya. Jika kalian ingin menggunakan ini, fine saja gitu ya. Kalian bisa kopikan yang ada di web Lumennya ini untuk nge-serve your aplikasinya, untuk bisa menjalankan aplikasinya gitu. Nanti kalian akan dikasih sebuah localhost port 8000. Nah, seperti ini. Ini kalian sudah berhasil menginstal Lumennya. Di sini ada versi Lumennya 8.3.1 dan ada Laravel komponennya, yaitu Laravel versi 8 ya. Karena di sini saya menggunakan Laragon, jadi saya tinggal mengetikkan nama folder .test ya, lumen app.test ya. Nah, seperti ini. Ini kita jalankan dulu Laragonnya. Nah, ini sudah berhasil. Maaf. Aduh. Oke, kita coba lagi Lumen App, kita tes.
Sebentar, kita restart lagi. Jalankan lagi. Oke, kita coba. Lumen. Nah, sama saja ya. Ini jika sudah berhasil seperti ini, sama dengan kita menggunakan ini ya, CMD yang ngebooting up dari sini. Ini itu kurang lebih virtual host itu namanya itu kalau di Laravel itu Laravel Valet. Ya sama saja sih, cuman pada Laragon ini namanya virtual host. Oke. Kita akan menggunakan ini saja karena saya menggunakan Laragon. Kita bisa Ctrl C saja pada CMD kita atau command prompt kita. Kita clear ini, kita minimize. Pada saat ini kita sudah berhasil untuk menginstal project kita. Kita close saja komposernya. Selanjutnya kita akan menghubungkan project kita dengan database ya. Oke. Di sini buka CMD, kalian buka projectnya pada text editor masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, jadi saya bisa langsung ketikkan code spasi titik seperti ini, dan dia akan membukakan foldernya untuk saya gitu ya. Jika kalian sudah membuka foldernya, yang pertama kalian lakukan yaitu buka folder Bootstrap ke app dan dua line ini, line 26 dan 28 ini by default itu comment. Nah, seperti ini ya. Tetapi karena kita akan menghubungkannya dengan database, kita uncomment dia dan kita save dia ya. Oke, close saja jika sudah. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya ya. Nah, di sini kita buka CMD lagi. Di Lumen ini ada perintah yang namanya PHP Artisan. Nah, kita buka lihat aja dulu. Di sini ada yang namanya PHP Artisan make gitu ya. Pada perintah make ini ada yang namanya make migration. Nah, create a new migration file. Migration ini jadi kita akan membuat sebuah table pada database kita, tetapi tidak manual langsung di PHP My Admin gitu. Misalkan kalau jika kalian menggunakan Exam gitu ya, jadi kalian bisa menggunakan migration ini gitu. Sudah disediakan oleh si Lumen ini. Oke, kita pakai saja sekarang dengan mengetikkan PHP Artisan make migrate. Nama filenya apa? Create books table. Untuk kasus saya, karena saya akan membuat web service tentang buku ya. Oh salah, harusnya migration. Nah seperti ini. Ini juga ada tuh ya. What did you mean? Nah ini sangat pintar si Lumen ini, si Laravel Lumen ini. Kita enter saja. Nah, ini karena saya sudah membuatnya, mungkin kalian nanti agak berbeda. Saya karena sudah membuatnya, jadi file itu tersimpan di database. Ada migration di sini, dan di sini ada tadi ya create book table. Nah untuk ini itu tanggal pembuatannya, dan ini random number, dan ini nama filenya ya, create books table. Ini sudah langsung menargetkan untuk membuat books tabelnya. Di sini juga kita bisa menggunakan fungsi table blueprint. Di sini kita akan membuat kolomnya. Di sini saya membuat kolom title, deskripsi, author, tahun, dan coba kita image-nya hilangkan saja, tahun ya. Dan ini untuk semua ini itu string, varchar. Dan yang ini yang terakhir integer untuk user ID. User ID itu sebenarnya sekarang belum dibutuhkan, cuman biarkan saja seperti ini.
supaya tidak kembali lagi nanti ke sini untuk mengubahnya gitu kan, nanti ribet lagi gitu. Jadi kita tambahkan saja. Ini untuk kebutuhan nanti kita autentikasi. Jadi biarkan aja. Jika sudah seperti ini, kalian sudah mengisikan kolomnya, kita save dan kita coba PHP Artisan Migrate. Nah, seperti ini. Oh, bukan Artisan ya, Artisan Migrate. Nah, di sini saya nothing to migrate karena saya sudah migrate-nya. Coba kita ulang lagi aja, tes kalau yang saya. Nah, ini kalian akan ada seperti ini ya ketika kalian PHP Artisan Migrate. Oke, kita coba lihat di database-nya. Di sini saya menggunakan HeyDSQL ya, karena di sini sudah ada include dari si Laragonnya. Coba ini biar tidak pening, kita inikan dulu. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah ada, jika kalian refresh, sudah ada books ya. Title, deskripsi, author, tahun, user ID, create add, updated add, dan ID. Untuk ID dan ini timestamp untuk created add dan updated add ya. Oke, jika sudah masuk. Oh, sebelumnya jika kalian gagal, kalian ubah dulu pada .env ini. Ganti nama database-nya menjadi buku sesuai database yang kalian buat ya. Oke, jika sudah, coba lagi migrate kembali, PHP Artisan Migrate lagi. Seharusnya itu sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan membuat model untuk relasi dari file-file kita ke penghubung, bukan relasi, penghubung untuk ke tabel books ini ya, yaitu ada di app model. Nah, kita bikin file yang namanya book.php ini, isikan seperti ini, dan kalian tambahkan protected fillable. Di sini kolom yang boleh kalian isi. Jadi fillable itu nantinya itu kolom yang kalian boleh isi, atau pada saat nanti kalian membuat nanti kan ada CRUD, create kan ada create. Nah, pada saat kalian create kolom mana saja yang boleh diisi gitu. Ini karena image tadi sudah tidak ada, kita hapus saja ya. Nah, seperti ini. Untuk ini tambah juga ada public $timestamps, kita kasih true ya, biar saat kita nanti meng-create created add dan update add-nya sesuai waktu dari kita membuat si datanya. Oke, jika sudah save ya, kita close. Selanjutnya kita akan pergi ke app HTTP controller. Dan di sini kita akan membuat sebuah controller, yaitu books controller untuk saya, karena untuk biar sesuai gitu ya dengan yang si tabel, nama tabelnya. Di sini tambahkan seperti ini, samakan saja, dan kita membuat function index, function yang bernama index yang menerima data request atau nanti diinputkan seperti itu. Untuk isi dari functionnya itu seperti ini. Kita membuat dulu variable books, kita isi dengan model ya, model kita yang bernama book. Kita panggil modelnya dan kita use di sini. Tuh, kita use ya, use up model book kita. Mungkin kalian jika kasus kalian berbeda maupun pause, atau mungkin kalian kalau kasusnya pause ini ganti jadi pause seperti itu ya. Saya karena book jadi di sini bikinnya book. Di sini kita paginate ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk memanggil. Kalau di query SQL-nya itu select bintang from gitu ya. Bintang from nama tabelnya, ya, book gitu ya. Kan kita book. Nah, di sini juga bisa menggunakan cara yang lain. Di sini ada all. Jadi memanggil semua datanya. Di sini juga ada data get, function get.
yang sudah disediakan oleh si framework Lumen ini atau Laravel Lumen ini. Nah, karena nanti kita akan menggunakan yang namanya itu apa ya? Responnya nanti kita akan ubah. Jadi kita akan menggunakan paginet saja. Dua ini untuk apa? Dua ini untuk maksimal data yang akan kalian tampilkan. Jadi misalkan kalian mempunyai 3 data, 2 data itu di page pertama dan yang data ketiganya sisanya itu ada di page kedua dan seterusnya. Di sini kita bikin dollar output yang isinya itu array, isinya array ini message, books, dan resultnya ini dollar books ya, isi dari ini. Dan kita returnnya itu berbentuk JSON, respon JSON. JSON-nya ini diisikan dengan dollar book, isi dari ini nanti data-data ini, dan kita passing juga statusnya 200 atau sukses ya. Oke, kita langsung saja. Sebelum itu kita save dulu. Saya akan memperkenalkan yang namanya Postman. Postman ini API platform atau API client platform. Jadi API client tools gitu ya, untuk mengecek nantinya kita apakah ini berhasil atau tidak gitu ya. Kalian download saja dan install, download sesuai sistem operasi masing-masing. Di sini saya menggunakan Windows ya. Di sini juga saya sudah menginstalnya. Di sini kita buka Postman-nya, baru saja. Sebelum ini kita ke Postman, kita balik lagi ke Books, ke kode editor kita akan membuat sebuah endpoint atau routernya. Nah, di sini yang pertama kalian bikin dulu itu cuma satu, ini kita komen aja dulu. Nah, yang kalian butuhkan itu cuma ini doang. Ini fungsinya itu memanggil router. Dollar router ini sudah jadi dollar global untuk di sini. Ini itu metodenya apa? Jadi dalam API itu RESTful API itu ada beberapa metode, kurang lebih ada get, ada post, ada put, dan ada delete. Ini untuk endpointnya nanti ini kita akan akses ini, dan kita panggil controllernya. Ini kan ada books controller ya, controller. Kita panggil, dan ini nama functionnya. Karena ini tadi kita bikin fungsinya itu function index di dalam book controllernya, index ya, index ya. Jadi kita panggil juga di sini itu index. Kalau sudah kita save, dan di sini kita akan mengetikkan URL-nya itu sama seperti kita tadi di Chrome gitu, nge-boot up servernya. Kalau kalian nge-boot up server, silakan pakai localhost 8000. Karena saya di sini menggunakan Laravel, jadi tinggal panggil nama foldernya itu buku /test/book ya. Kita send. Nah, harusnya tampilnya seperti ini ya. Datanya ini kosong, kenapa? Karena kita belum isikan satupun data di si tabel kita ya. Coba isikan satu data dulu. Ke titel ini Harry Potter, deskripsinya buku serial Harry Potter. Kita akan cari autornya ya, penulis buku Harry Potter yaitu J.K. Rowling pada tahun 1999. Untuk user ID ini kita isikan saja satu, dan ini sisanya created at dan updated. Oke, kita save ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Postman dan kita send lagi. Kita coba, dan di sini sudah bisa kita lihat. Di sini sudah mengeluarkan satu array collection ya, bisa kita sebut collection. Jadi dalam array ada array lagi. Di sini bisa kita lihat ID-nya 1, title-nya Harry Potter, sama seperti pada database ini.
Deskripsinya buku saya Harry Potter, autornya J.K. Rowling, dan tahunnya ini 1999, user ID-nya 1, dan ada created R dan updated R. Oke, sampai sini kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan dan mencoba menampilkan data atau meng-read datanya dalam Postman ini, menampilkannya gitu ya dalam Postman ini. Oke, berarti kita sudah berhasil ya untuk menghubungkan proyek kita dengan database kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tadi endpoint API-nya. Di sini saya sudah buatkan endpoint-nya untuk dalam kasus saya gitu ya. Yang pertama di sini kita ada method get dan endpoint-nya itu /buku. Coba kita ganti ini books ya, biar sama seperti yang pertama. Yang tadi sudah kita buat. Kita ganti semuanya jadi books. Gitu ya. Yang pertama ini kita memanggil semua data. Ya, books ini itu. Yang kedua, endpoint-nya itu kita untuk memanggil satu data. Nah, di sini dalam endpoint ini kita menerima sebuah ID buku nanti yang akan kita panggil, Jadi ID-nya nanti ini misalkan ID yang mau menampilkan buku ID yang pertama gitu. Nanti tinggal di sini tambahkan 1 gitu. Nah, seperti itu ya. Dan yang kedua itu metodenya post, ini untuk membuat data atau meng-create datanya ya. Dan endpoint-nya ini sama dengan yang ini. Boleh samakan saja, tapi biar tidak pusing sih, ya biar tidak pusing samakan saja ya. Cuman ininya metodenya berbeda gitu. Yang keempat ada put metodenya. Yang put itu sama seperti yang memanggil satu data atau spesifik data ya. Kita akan nanti memanggil dulu si datanya, diselect dulu kan datanya nih, data mana atau data buku mana yang nanti akan diubah ya. Nanti jadi kita select dulu ID-nya, keluarkan. Nah, jadi nanti ada value-nya dulu gitu. Nanti kita update gitu. Kita ganti dengan yang baru. Nah, untuk mengubah data ya. Dan yang terakhir ada delete. Ini sudah jelas ya untuk menghapus data dan endpoint-nya pun sama ya. Oke, sekarang kita ke yang pertama untuk memanggil satu data, karena yang memanggil semua data itu sudah ya, yang tadi kita lakukan. Books ini itu sebenarnya memanggil semua data. Oke, selanjutnya apa tadi? Kita akan memanggil satu data ya. Coba kita isikan dulu, isikan satu lagi, biar supaya nanti terlihat gitu bedanya ya. Ini kita coba cari buku in the heart of the sea. Ya. Penulis. Nah, in the heart of the sea ya. Kita tambahkan dulu satu data. Heart of the sea. Deskripsinya buku in the heart of the sea. Dan ini yang mengarangnya penulis skenario tuh. Atau ini penulis cerita, sama saja. Pada tahun 2005 kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah. Ini isikan satu lagi saja. Oke, sudah ya, sudah masuk. Kalau kita coba untuk read all data, di sini kita coba lagi. Di sini langsung otomatis tampil data yang kedua yang baru kita tambahkan tadi. Oke, karena kita akan membaca satu data, kita di sini membutuhkan yang namanya ini nih. Ya. Seperti tadi itu metodenya get, dan kita akan mempassing data ID-nya, data ID si data kita, dan kita panggil controllernya dan di method show. Oke, jika sudah, kita bisa langsung pergi ke app http controller book controller
dan kita membuat satu metode lagi yang namanya itu public function show ya, sama seperti tadi di web.php. Dan kita isikan parameternya di sini dengan ID karena kita akan menerima data ID nantinya. Dan isi dari function ini, function show ini, kita membuat $book yang diisikan kita book, kita find dia, kita cari dia dengan ID yang kita sudah passing nanti. Ya, gitu ya. Ini sebuah validasi. Jadi jika bukan $book, jika bukan yang ada di sini, nanti akan mengeluarkan 404 atau not found gitu ya. Nah, jika sudah, di sini kita tinggal return saja respon dalam bentuk JSON lagi. Kita isikan dengan $book dan status 200 ya. Mari kita coba ya. Ini sama saja, cuman ini kita tinggal kasih slash ID yang atau data ID yang kita mau panggil. Kita misalkan mau panggil yang barusan tadi saya masukkan, In the Heart of the Sea, buku In the Heart of the Sea. Kita langsung enter saja. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya. Ini sudah berhasil sepertinya. Ini sudah berhasil untuk kita memanggil data satuannya. Kita coba panggil yang Harry Potter, itu satu ID-nya. Dari mana kita tahu ID-nya? Ya, kita di sini ada tabelnya. ID 1 dan ID 2 gitu ya. Sepertinya sudah berhasil ya untuk yang memanggil ini mana? Yang memanggil satuan data gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat data kita sekarang. Akan membuat data dengan metodenya post dan endpoint-nya books gitu ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke root. Kita akan membuat lagi. Nah, ini metodenya post ya. Endpoint-nya root, bukan root, sorry, books. Terus kita panggil nih controllernya, dan di sini nama functionnya apa. Oke, kita save. Kalau sudah, kita balik lagi ke app HTTP controller, kita ke books controller lagi. Di sini ada yang kita bikin public function store yang menerima data request ya, tentunya. Nanti kan kita akan meng-request tuh mengisikan data karena kita akan membuat data gitu kan. Nah, di sini kita bikin dulu variable input diisikan dengan request all gitu. Nanti jadi fungsinya request all ini kita akan mengambil semua data yang nantinya kita isikan gitu. Nanti kita buat gitu ya. Nanti kita ambil datanya semua dan dimasukkan pada $book sama dengan nama model book kita. Di sini kita tinggal create ini $input. Nah, nanti semua yang udah diisikan oleh kita nih diambil sama $request dan disimpan di $input, dan kita akan masukkan ke sini, ke function create. Create-nya itu untuk tabel mana? Untuk tabel book. Nah, jadi insert into tabel book, dan ini untuk isiannya, value-nya gitu ya. Kita return respon dalam bentuk JSON lagi, diisikan dengan $book ini, dan kita isikan dengan status 200 lagi. Oke, kita coba ya. Ini endpoint-nya untuk yang tadi seperti ini ya, dan ininya metodenya jangan lupa ganti. Ininya pada body form data, kita akan isikan title, misalkan 5cm, buku 5cm. Terus deskripsinya itu ya, buku 5cm. Autornya kita cari penulis 5cm. Nah, ini ya ada Doni Dirganto. Kita masukkan ke sini. Pada tahun berapa,
pada tahun 2005. 2005 ya. Dan kita tambahkan user ID seperti biasa, jangan lupa. Ini bebas ya user ID-nya. Kita isikan saja 2 atau 1 lagi aja juga nggak apa-apa. Kita coba send. Nah, sepertinya di sini sudah berhasil ya. Jadi tuh, titelnya buku 5 cm. Buku 5 cm. Buku 5 cm ya. Deskripsinya serial buku, autornya ini, tahunnya ini, dan user ID-nya. Sekarang kita coba tampilkan ya, apakah ini sudah masuk atau tidak. Atau bisa kita lihat di database. Kita coba di database saja dulu. Kita refresh di sini. Nah, sepertinya ini sudah ada ya. Dan coba kita lihat ininya, tinggal kita ganti ke get dan kita send. Nah, kita lihat di sini apakah sudah ada. Nah, di sini belum ya. Kenapa? Karena di sini itu saya untuk tadi yang pada function index, kan di sini paginate-nya itu cuma 2 data ya. Nah, jadi untuk memanggil data yang ketiga, kalian bisa tambahkan di sini page. Nih, udah ada ya di sini. Last page. Nah, kita tinggal tambahkan ini tanda tanya page sama dengan 2. Nah, nanti ini tampil. Kalau nggak mau ribet, coba ini kita 10 datakan saja dulu. Jadi ininya nggak usah. Kita send lagi. Nah, ini sudah tampil ya. Oke, untuk create sepertinya sudah berhasil. Yang pertama create sudah berhasil. Yang kedua read kita sudah berhasil. Maupun read all maupun read satuan kita sudah berhasil. Dan yang ketiga kita akan mengupdate-nya. Itu ya, kita akan mengupdate-nya. Selanjutnya kita akan mengupdate-nya. Kita akan langsung saja di sini membuat function update. Di sini kita menerima request-an juga dan ID. Jadi kita akan mencari dulu ID-nya yang akan kita update. Dan kita akan isikan oleh yang baru yang ini. Nah, kita di sini tinggal book, fill, karena ini sudah nyangkut dengan yang kita model book kita ya. Kita tinggal fill, diisikan oleh yang baru yang input ini, dan kita save gitu ya. Oke. Dan ini tinggal kita return JSON book 200 gitu ya. Sebelum itu kita bikin lagi endpoint-nya, root-nya di sini. Kita menggunakan metode put, dan ini endpoint-nya sama seperti yang get ini untuk yang read satuan yang show. Dan di sini panggil lagi controller-nya, dan di sini nama function-nya itu update ya. Kita save, kita coba, ininya kita ganti ke put. Ini coba kita gini lagi. Ininya kita misalkan saya mau mengupdate data tahun dari Harry Potter gitu ya. Harry Potter itu ID-nya kalau nggak salah 1 ya. Oke, berarti 1 di sini. Coba kita panggil dulu aja. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan title-nya Harry Potter. Kita copy yang ini. Copy. Kita pastikan. Copy. Kita pastikan lagi. Kita copy lagi. Kita pastikan lagi. Ininya tetap 1 dan tahunnya saya akan menggantinya jadi tahun 2000 misalkan ya. Kita coba ini kembalikan lagi ke put, jangan lupa, dan kita send. Nah, sepertinya ini ada yang gagal ya, karena di sininya tidak berubah. Coba kita lihat pada database, sepertinya sama, belum berubah juga. Put books, di sini sepertinya yang salah. Coba. Oke, ternyata yang salahnya itu ini kan tadi kan kita mengisikannya itu di form data ya. Seharusnya kita di x www form rlen code. Harusnya di sini. Jadi kita buat lagi.
untuk title seperti gini, kita isikan lagi apa yang mau digantinya. Seperti yang saya tadi bilang, kita akan menggantinya ini menjadi tahun 2000 ya. Oke, kita send. Nah, kita copy. Nah, ini sudah berhasil ya, berhasil diubah. Dan ini jika kita lihat kan di database ini sebelum di refresh ya, ini tuh 1999 dan kita refresh ini menjadi 2000. Berarti salahnya itu cuman kita harus mengisikannya pada tab yang ini ya, bukan yang form data ini ya. Jadi kita harus yang ini. Oke, ini kita delete dulu aja. Kita fokus ke yang ini. Oke, jadi untuk make sure, coba kita ubah lagi yang kedua gitu ya. Yang ke satu aja tetap Harry Potter, cuman ininya kita tambahkan Harry Potter The Chamber of Secret. Nah, misalkan kayak gitu ya. Kita coba lagi. Nah, ini udah terupdate juga ya. Oke, berarti untuk update sudah bisa ya. Selanjutnya kita sudah berhasil membaca data, membaca satu data, membuat data, dan kita sudah berhasil mengupdate datanya. Berarti yang terakhir kita akan mendelete datanya ya. Kita akan menghapus datanya. Oke, untuk langsung saja kita ke bawah, ke paling bawah. Sudah pada public function update ini, kita membuat public function destroy ya, atau delete. Atau biar praktis saya ini membuatnya destroy ya. Kita juga akan mengirimkan ID. Di sini sama, kita cari dulu ID yang akan kita hapus. Lalu di sini book ID yang mau kita hapus, delete ya. Sudah. Itu akan berhasil ngedelete nanti. Sesimpel itu. Dan kita kirimkan message ya, ada variabel message di sini yang ada message-nya hapus berhasil, book ID untuk ID yang tadi kita masukkan. Jadi hapus berhasil untuk ID yang tadi kita ingin hapus. Kita return respon dalam JSON lagi. Ini message yang ini variable message, dan kita kirimkan status 200 atau success. Oke, kita coba. Oh ya, sebelum itu pada webnya web.php, pada root web PHP-nya kita bikin dulu endpoint-nya seperti ini. Metodenya delete ya. Dan ini endpoint-nya sama seperti yang show dan update. Panggil lagi book controller-nya, dan ini nama metodenya gitu ya. Oke, kita save. Kita balik lagi ke Postman, dan ini kita coba delete. Oke, pertama kita coba tampilkan dulu yang ketiga misalkan. Yang ketiga itu kalau nggak salah buku 5cm ya. Kita akan menghapus yang buku 5cm ini ya. Delete. Kita send. Nah, hapus berhasil, book ID 3 gitu ya. Kita ke database, kita lihat. Nah, ini sudah hilang. Coba kita panggil lagi di sini. Nah, harusnya ini not found ya. Ini masih errornya masih seperti ini. Karena ini tidak ada ini. Kita coba untuk manggil semua. Nah, ini tuh sudah tidak ada ya. Oke, berarti untuk sekarang kita sudah berhasil membuat code, dan kita sudah mengetahui apa itu endpoint. Dan kita juga sudah berhasil cruise ya, tentunya. Itu yang paling penting. Create, read, update, dan delete-nya. Untuk selanjutnya, kita akan mengatur respon API-nya dengan JSON maupun XML ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan mengatur respon API dengan JSON maupun XML-nya. Yang pertama, untuk endpoint-nya tetap seperti ini, ya. Untuk endpoint-nya tetap seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan,
pada fungsi read all ya, pada fungsi yang ini. Nah, mari kita coba ini hapus saja dulu biar tidak pening gitu ya. Nah, untuk pada fungsi read all yang ini kita akan jadi kita harus menerima yang namanya itu header. Nanti kita di sini akan mengirimkan header yang bernama accept gitu ya, yang value-nya itu application JSON. Nanti ini pun kita akan mengaturnya dan maupun yang ininya XML gitu. Nanti si respon ininya nanti akan berbeda. Oke, yang pertama-tama kita ke Box Controller, kita komen yang ini ya, dan kita akan mengetikkan yang ini nih. Kita akan mengetikkan yang ini. Nah, jadi ini coba kita copy dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan mengetikkan ini. Jadi di sini kita akan menerima request header yang accept. Accept ini nanti jika bernilai sama dengan application JSON atau bernilai sama dengan application XML, dia akan mengeluarkan sama seperti yang tadi kita komen, yang kita buat pertama. Nah, jika tidak, kita akan diberi respon not acceptable 406. Jadi kita tidak boleh mengaccept gitu ya, tidak diterima. Oke. Jika sudah, kita save saja. Kita coba ya langsung. Nah, ini kan headernya saya belum checklist nih. Di sini kita send saja dulu. Kita coba. Nah, harusnya tampilnya seperti ini ya. Not acceptable. Kenapa? Karena kita tidak mengirimkan request header accept gitu ya. Nah, jika kita isikan si accept header, si variabel accept header ini, si request header ini, kan kita tampung dalam accept header ya, variabel accept header. Kita tampung si request ini dan kita kondisikan. Nah, jika si request header ini sama dengan application JSON, bisa, ataupun yang ini, yang XML bisa ya. Kita coba, kita checklist ini. Kalian isikan accept application JSON. Kita coba send lagi ya. Nah, seharusnya ini tampil tidak ada masalah ya. Kita coba yang XML-nya. Kita ganti yang JSON ini menjadi XML. Nah, seperti itu. Kita send. Seharusnya sama saja ya. Karena yang XML-nya ini kita belum atur. Oke, selanjutnya kita akan mengatur yang XML-nya ini ya. Jadi nanti formatnya itu akan berbeda, yang JSON dengan yang XML itu akan berbeda ya. Oke, ini kita akan komen lagi dan kita akan menggunakan yang ini. Nah, seperti ini. Ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Oke. Di sini kita sama seperti tadi, kita membuat dulu variabel accept header yang diisi dengan request header accept. Nah, jika accept header sama dengan application JSON ya, kita akan menggunakan yang ini. Nah, di sini kita if lagi ya. Kita if lagi application JSON. Kita akan responnya menggunakan si JSON tadi ya. JSON, books, items, data. Items ini jadi books. Jadi itemnya semua yang ada di dalam box itu kita kasih data ya. Nah, untuk yang selain ini, selain application JSON ini, berarti accept header XML. Nah, di else kan ini, kita akan membuat sebuah format XML. Nah, box ini ya, formatnya nanti seperti ini, seperti XML ya, nanti bisa kita lihat. Ini kita hapus karena sudah tidak ada kategori ID-nya. Oke. Sebelum itu, new simple element itu kalau tidak kita use di sini, itu akan gagal. Jadi lebih baik kita use dulu ini. Kita pakai ini. Nah, jika sudah,
kita for each dia books $books dari mana, dari sini. Berarti $book ini isinya itu data-data yang sudah kita panggil ya, data-data yang ada data pada database. Kita looping dia dan kita tarik datanya, itemsnya, data dalam sini sebagai $item, variable item. Nah, jadi di sini kita buat lagi $XML sama dengan XML child book. Untuk di sini add child ID, berarti ini kolom ID kita isi dengan item ya, item ID gitu. Dan seterusnya, ini ada title, dash, gitu. Kita return XML as XML ya, seperti itu. Kalau nggak ada accept headernya, kita return lagi not acceptable seperti yang tadi. Oke. Kita coba ini save dulu, kita coba. Ini kita uncheck dulu ya. Kita jangan dulu isikan. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, yang pertama yang barusan. Kita ini checklist lagi dan kita ini ganti dengan JSON dulu ya, kita send. Nah, ini hasilnya sama seperti yang tadi yang pertama ya, tetapi jika kita ubah di sini XML, kan yang pertama sebelum kita membuat ini, nah XML item ini dan return XML as XML ini, itu tuh sama seperti ini kan panggilannya ke outputnya. Tetapi karena kita sudah membuat format seperti ini, itu akan beda. Jadi XML pada umumnya gitu. Oke, kita send aja. Nah, akan seperti ini. Jadi kayak tampilan HTML gitu ya. Kalau di preview itu pusing ya. Gini aja, biar kelihatan tuh. Nah, tag ID ditutup dengan tag ID gitu. Jadi kayak HTML gitu ya. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil ya. Oke, jika sudah berhasil, selanjutnya kita akan pergi ke sini, ke function store ya, ke function store. Di sini juga kita akan sama seperti yang kita lakukan pada function ini, function index ya, menerima sebuah header gitu. Ini kita komen dulu yang pertama-tama. Selanjutnya kita akan mengetikkan yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi sama seperti tadi, variable accept header menerima requestan header yang berisikan accept. Di sini kita kondisikan dia sama seperti yang di atas. Dan di sini dia menerima lagi content type header yang merequest header content type gitu ya. Dan di sini dia kondisikan lagi jika content type headernya sama dengan application JSON, dia akan bisa meng-create itu kan, store ini untuk create ya tadi ya. Dan kita return dia menggunakan JSON, dan jika tidak, dan jika si content type headernya bukan application JSON, dia akan merespon dan menampilkan message unsupported media type 4115. Kalau bukan yang accept headernya bukan yang application JSON dan application XML, dia akan return not acceptable. Kalau berhasil semuanya, lolos, dia akan return JSON books, berhasil gitu, sukses meng-create datanya gitu ya. Kita coba. Ini jangan lupa karena tadi yang store itu kan kita meng-create. Jadi meng-create itu kan metodenya itu post ya. Kita ganti dulu ke post. Ini kita ganti dulu ke JSON lagi. Kita send dulu unsupported media type. Kita ke body, kita ke form data. Kita isiin dulu aja title misalkan 5cm lagi. Sekarang kita ngarang aja ya biar cepet ya. Ini udah agak kelamaan soalnya. Dash buku 5cm author itu tadi Dani namanya.
sesudah author itu user ID tahun dulu karena data yang 5CM itu sudah saya hapus ya, jadi kita akan membuatnya lagi. Di sini 2005 dan di sini user ID-nya kita bikin 1, kita send. Jangan lupa header-nya kita checklist. Nah, masih unsupported media. Kalau kita ininya tidak checklist, not acceptable ya. Kalau ininya checklist, kita akan menemukan hal yang baru, unsupported media. Cara mengatasinya gimana? Dengan di sini kita kasih content type, nah yang ini, dan kita isikan application JSON. Kita send, ini seharusnya berhasil ya, seharusnya. Nah ini kenapa tidak berhasil? Masih unsupported. Oke, jadi sepertinya salahnya itu ada di sini ya, karena untuk yang content type header ini kita tidak bisa mengisikannya di dalam form, tapi kita harus mengisikannya di rawing ya. Coba kita isikan, kita ini pakai kutip ya, seperti ini 5CM, misalkan kita koma, copy, kita ganti dengan dash 5CM, copy lagi, author Doni, pada tahun 2005, dan ini yang terakhir user ID ya. User ID-nya kita kasih 1 dan kita coba ya. Ini headernya masih sama. Kita coba sekarang. Nah, sepertinya sudah berhasil ya. Jadi emang tidak bisa di form data dan di XWWW form Arlen code. Sepertinya emang tidak bisa. Jadi kita cobanya di raw ya. Selanjutnya, dikarenakan untuk pengimplementasian dalam mengubah respon API kita sudah berhasil, maupun di index dan di store. Jika kita ingin, kita bisa tambahkan itu di update. Cuman ya sama saja, intinya kita tinggal kopikan yang ini, tambahkan ini, dan kita ganti yang isinya ini menjadi isi dari yang update ini. Nah ini dan ini, segitu saja ya, kalau ingin diimplementasikan di update gitu ya. Selanjutnya kita akan ini ya, kita akan menghandler validasi dan errornya ya. Nah yang pertama-tama, karena kita sudah berhasil dalam pengimplementasian untuk merubah sebuah respon API, kita ini komen saja untuk yang respon API-nya. Dan kita akan ke yang ini. Nah, kita akan ke sini. Ininya kita ke ataskan saja. Oke, seperti ini. Nah, kita ketik ini. Ini sama seperti sebelumnya. Kita books gitu. Ini pada metode pada function index ya. Ini sama sebelumnya seperti yang ini. Kita ada variabel books yang diisikan book paginate 2, cuman di sini kita akan menambahkan toArray. Nah, toArray ini untuk membuat si respon ini. Jadi kita akan membuat sebuah respon untuk mengganti, misalkan kan nanti di paginate itu ada total halaman, jadi ada per page, jadi nanti ada next page URL dan ada current page. Nah kita akan ganti semua itu. Jadi di sini kita harus menggunakan function toArray ya.
Nah, di sini kita membuat variabel respon untuk mengganti yang tadi saya sebutkan. Kita akan membuat total count yang diisi dari books total. Dan kita akan membuat limit dari books per page. Dan kita akan membuat pagination-nya untuk next page, dari next page URL menjadi next page saja. Dan current page tetap current page. Dan untuk data, kita tetap data ya, dari data books ini ya. Nah, untuk return-nya, response-nya, sebelumnya mohon maaf agak sedikit noisy karena di sini sedang hujan. Jadi langsung saja untuk return-nya di sini kita ganti daripada books ini kita ganti menjadi respon. Nah, seperti ini perubahannya. Asalnya kan tadi books ya, books yang ini. Nah, oke. Sekarang kita coba pada postman. Ini kita nonkan saja, kita kembali ke get, dan kita coba di sini ya, kita send. Nah, seharusnya kita bisa melihat di sini jadi ada total count menjadi 3. Total count itu jumlah semua data kita. Di sini ada 3 data saya. Di limit menjadi 2 karena pagination di sini saya limit menjadi 2. Selanjutnya di sini ada pagination-nya untuk ke next URL untuk menampilkan data yang ketiga ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Page sama dengan 2. Nah, seperti itu. Next page-nya nanti menjadi 0 karena sudah habis datanya. Dan ini data yang ketiganya, oke? Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan validasi ya ke ini, ke si yang store untuk create kita ya. Untuk create kita akan ini memvalidasinya. Jadi yang pertama kita lakukan mengkomen yang ini dan kita akan mengetikkan ini. Nah, seperti ini. Di sini seperti biasa kita merequest dulu, mengambil data yang nanti kita inputkan. Di sini kita validasi dulu dia. Untuk title required berarti butuh, dia harus diisi dan minimal 5 karakter begitu ya. Ini tuh min 10, min 10, min 4. Dan untuk yang user ID ini exist user ID. Jadi pertama-tama ya bukan yang pertama lagi kali ya. Selanjutnya karena yang user ID ini harus ada gitu di tabel user ID-nya. Jadi yang pertama-tama kita membuat dulu sebuah migrasi menggunakan PHP Artisan lagi. Jadi seperti ini, membuat tabel users-nya dulu ya, PHP Artisan, make migration, create users, pakai S ya, biasakan user table. Nah, seperti ini. Make di sini bukan sorry. Nah, create user table already exist karena saya sudah membuatnya. Itu ada di database migration dan yang kedua ini. Kan yang pertama studi kasus kita yang pertama tadi saya buku. Jadi yang ini yang usernya. Di sini kita isikan string nama, string email. Di sini emailnya unik ya. Dan di sini ada string password untuk passwordnya. Sudah segitu saja. Selanjutnya langkah yang harus kalian lakukan tinggal PHP Artisan migrate pada CMD ya. Nah di sini nothing to migrate, mungkin kalian akan ada yang dimigrasi. Oke. Jika sudah kita isikan dulu satu usersnya ya. Di sini namanya itu Fadli, emailnya itu fadli@gmail.com. Ini passwordnya 123456778. Oke, ini sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel validator yang diisikan validator make input validation rules. Ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk mengecek
mengecek ini ya, mengecek ini. Nanti itu ini tuh memungkinkan kita jika kalau yang ini nggak lolos akan ada required, this field is required. Nah seperti itu. Dan untuk kondisi yang ini, jika validator yang ini ada yang seperti saya tadi katakan yang this field is required atau fails ya, function fails, dia akan return validator error. Nah nanti akan tampil tuh errornya apa gitu. Nah jika ini lolos, tidak ada ya, nggak fails gitu, ini akan membuatkan kita langsung menginputkan ke database, langsung membuat gitu. Dan tentunya kita akan return response JSON book, dollar ini book ya, dan ini 200 sukses. Oke, kita akan coba saja. Ini kita akan hapus ya, dan ini kita akan ganti ke post karena ini membuat. Kita akan pergi ke row. Pertama-tama kita akan coba dulu validasinya dengan mengisikan null semua ya, atau kosong semua. Kita akan coba send. Nah harusnya seperti ini yang seperti saya tadi katakan, the title field is required ya. Ini harus berarti ini tuh nggak boleh kosong gitu atau tidak boleh null. Oke, kita coba isikan buku Lord of the Ring ya. Lord. Oh, yang data ini tuh misalkan kan ini tadi saya untuk title itu minimalnya 5 karakter ya. Coba ini the doang gitu. The semua ya. Ini tahun 200 misalkan, kan nggak ada gitu ya. Dan ininya kita buat salah gitu. Kan user dengan ID 3 itu belum kita buat. Kita cuma membuat user dengan ID 1 ya. Oke, kita send, kita coba. Nah, kalau berhasil seperti ini, must be at least 5 karakter. Berarti nggak boleh kurang dari 5 karakter. Untuk deskripsinya harus tidak boleh kurang dari 10. Autornya juga sama. Tahunnya 4 karena ya ribuan gitu kan. Nah ini user ID selected user is ID is invalid. Berarti nggak ada yang user ID yang 3 gitu ID-nya. Coba kita dengan data valid ya. The Lord of the Ring. Ini series. Oh salah pencet. Series Lord of the Ring. Autornya kita cari karena saya tidak tahu. Penulis The Lord of the Ring. Autornya ini pada tahun nah ini 1954 ya, 1954. Ini ID-nya 1 ya. 1. Oke, ini data valid ya, harusnya masuk seperti ini, harusnya masuk. Yang kita cek di tabel book harusnya sudah ada. Oke, bagus. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah mengimplementasikan validation ya, menghandle validasi dan errornya ini. Oke, selanjutnya pada yang ini, yang update ini, kita akan ini update-nya kemana? Oke. Oke, ini kita bikin di sini book. Kita ikut di sini book. Save. Sini kita return respon JSON $book, 200.
Oke, sudah ya. Seperti biasa, kita kalau update itu fine dulu ya. Kita cuma menambahkan validasinya saja. Jadinya tidak ada yang berubah. Oke, kita coba ya. Berarti ini di put ya. Kita ini slash 4 untuk mengganti yang Lord of the Ring ini. Baik, kita ganti seriesnya menjadi nggak pakai E misalkan. Oh, kalau nggak nah begitu ya. Kan harusnya ini gagal ya. Nah, title must be at least. Berarti ini sudah berhasil ya. Kalau ininya kosong, harusnya require. Oke, berarti sudah berhasil. Kita isikan kembali. Kita coba ininya tidak pakai S supaya apakah berhasil update-nya atau tidak. Tidak pakai S, oke. Berhasil berarti ya. Kita sudah mengimplementasikan cara menangani validasi dan error di store, di function store, dan di function update. Oke. Selanjutnya kita akan menangani handlernya. Handler itu seperti ini, contoh umumnya. Misalkan kita mengget, tapi kita akan membaca data, tapi data itu tidak ada. Nah, seperti ini. Misalkan data 8 kan, data dengan ID 8 itu nggak ada. Nah, seperti ini. Errornya itu bakal seperti ini. Not found exception. Nah, ini cara menanganinya seperti bagaimana gitu. Kita akan pergi ke kode editor, dan itu ada pada app HTTP, bukan HTTP tapi exception handler. Nah, di sini ada beberapa yang harus ditambahkan. Tentunya di sini ada yang ditambahkan ini use exception, validation exception. Yang kedua use exception, dan ini not found HTTP exception, method not allow exception, response exception, dan response tentunya ya. Dan kita akan menambahkan yang ini. Nah, ini pada function render di handler.app ini. Nah, seperti ini. Jadi ini jikalau app debug nanti ada yang diubah juga di .env-nya ya. Gambaran umumnya jika responnya nanti HTTP internal server error, itu akan nanti menampilkan respon HTTP. Nah, nanti responnya seperti ini. Sesuai dengan statusnya nanti apa gitu. Kan bisa beda-beda gitu. Ada not found, method not allow, forbidden, bad request, internal server error gitu ya. Error gitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya jika sudah mengetikkan ini, kita akan pergi ke .env dan kita akan mengubah debug ini menjadi false. Nah, seperti ini kita save. Kalau kalian menggunakan tadi boot up server yang localhost, kalian restart dulu itunya, close dulu, lalu jalankan lagi. Selanjutnya cara mengetesnya itu, kita akan langsung aja sending. Nanti bakal berbeda errornya. Harusnya. Nah, harusnya seperti ini, not found ya, not found. Karena emang nggak ada gitu, ID yang 8 nggak bisa dibaca. Nah, kita coba yang lain, misalkan post 8. Nah, harusnya method not allow. Berarti ini sudah sukses ya untuk kita mengatasi error validasi dan error dari si handler ini ya. Selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan autentikasinya ya. Jadi kita harus login dulu gitu. Oke, sekarang kita buka kode editor kita, dan pada web.php kita ketikkan ini. Jadi kita akan membuat register dan kita akan membuat login ya. Untuk router group prefix ini gunanya, jadi kan ini tuh sama ya kayak gini, out. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada /out gitu. Jadi supaya supaya kita tidak mengetikkan ini 2 kali gitu kan capek. Jadi kita satukan saja seperti ini gitu. Jadi ada ini prefixnya out.
Oke, ini out controller yang nanti akan kita buat, dan ini functionnya register, dan ini login tentunya ya. Kita save kalau udah. Yang pertama, selanjutnya kita ke model dulu. Kita akan membuat model user di sini. By default harusnya sudah ada, tetapi yang pertama kita akan menambahkan di field able ini password ya. Password. Selanjutnya save aja. Udah. Selanjutnya kita akan membuat controller. Nah, ini ya, controller, out controller. Pada out controller ini kita akan use up model user, illuminate HTTP request, illuminate support facade out, dan illuminate support facade validator. Nah, untuk pada function register ini seperti ini. Ya. Ini di sini seperti biasa ada request, all yang nanti kita inputkan, name, email, password. Name ini harus string, nggak boleh ada, misalkan nama ada Fadli 1, ya kan? Harus Fadli Fadilah misalkan. Di sini email harus email dan harus unique juga. Dan di sini password harus ada confirmed passwordnya, harus jadi ada 2 nanti. Di sini seperti tadi validator. Ini validator, dan ini kalau berhasil. Di sini kenapa kita tidak menggunakan langsung function create, gitu kan? Nggak langsung seperti ini, create, gitu kan? Nah, input, misalkan. Nah, nggak pakai seperti ini. Kenapa? Karena pada user ini kita akan membuat password kita itu menjadi hash, ya. Makanya harus seperti ini. Jadi kita user name kita isikan dengan input name, nanti user email kita akan isikan dengan input email, dan password kita masukkan dulu ke plain password, ke variabel plain password, dan kita inputkan passwordnya. Pada user password ini nanti kita akan masukkan yang sudah di hash gitu ya, nanti akan diacak gitu, nanti kita lihat jadinya seperti apa ya. Terus user kita save di database. Terus kita return, respond, JSON, masih JSON ya, $user. Dan kita kasih 200. Oke. Kita coba aja ya, langsung ya. Oke. Kita langsung coba aja bikin ya di Postman ya. By the way, kita lihat dulu si rootnya. Ini metodenya itu apa? Metodenya post ya, dan endpointnya register ya. Endpointnya register, berarti ini post sudah. Kita register. Oh, out ya, out. Register. Kenapa ada out? Karena dia kan di sini ada prefixnya, out ya. Jadi kita bikin. Bentar. Oke, kita ke form data aja, bikinnya di sini. Ini bisa kasih name, misalkan kita kasih dulu yang tidak valid ya, kan Fadila. Email Fadilah juga, passwordnya. Biar tidak pusing, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan pada password confirmation-nya kasih A. Kan ini harusnya sama ya. Coba dulu. Name field is required. Password is required. Sepertinya ini gara-gara ini deh. Sama saja. Ini nggak masuk ya. Oke, sepertinya ada yang salah. Ini salahnya sudah ketemu di dalam header ini yang tadi kita hide. Dalam hide ini ada yang hidden. Untuk content type-nya kita checklist lagi, dan untuk yang kita otomatis masukkan di sini kita uncheck ya. Kayaknya ininya harus pakai gitu, multi-part boundary-nya. Oke, kalau ini udah dicek, harusnya ini berhasil.
Oh, bentar. Ininya saya hapus dulu. Nah, berarti ini kan tidak valid ya kan? Emailnya itu harus ada gitu kan, @gmail.com. Dan ini passwordnya juga tidak sama dengan yang ini. Kita coba bikin valid ya, gmail.com. Dan ini passwordnya kita ganti 123456778. Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat passwordnya itu diubah menjadi hash. Nah, ini yang namanya hash ya. Menjadi random huruf kayak gini. Huruf, angka, simbol, apapun itu. Oke. Berarti kita sudah membuat registernya berhasil. Selanjutnya kita akan membuat login ya. Ini kita ganti aja menjadi login terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat loginnya ya. Di sini saya sudah berada di website JWT Out. JWT Out ini kita akan membutuhkan nantinya. Jadi di sini JSON Web Token Authentication for Laravel and Lumen ya. Jadi kita butuh token authentication ini untuk login nantinya gitu ya. Kita bisa langsung saja ke Lumen installation. Di sini juga kalian membutuhkan koneksi internet lagi ya, karena kita akan menggunakan ini lagi, composer require daemon /jwt out. Nah, kita pastikan enter. Di sini karena sudah tunggu ya, kalau itu sudah di enter bisa dilihat kalau sudah itu di composer.json ini ada daemon jwt out-nya. Nah, di sini ini sudah ada langsung otomatis ya, nggak ditambahkan manual, tapi otomatis jika kalian sudah meng-enter yang tadi. Selanjutnya, di sini ada bootstrap file changes katanya, bootstrap up. Nah, di sini kita akan uncomment ini dan kita akan menambahkan ini ya, dan kita juga meng-uncomment yang ini ya. Oke, itu di mana? Di bootstrap up. Scroll ke bawah. Nah, kita akan men-uncomment yang ini. Yang pertama yang line 79 ini. Dan meng-uncomment yang line 95 ini. Dan menambahkan line ini ya. Daemon JWT out providers, Lumen service provider. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Generate secret key. PHP Artisan JWT secret. Nah, jika kalian berhasil pada saat menginstal ini, kalian di sini pada PHP Artisan, jika kalian enter, di sini kalian akan menemukan sintak JWT secret, ya. Jadi kita nanti akan ada muncul ini kalau kalian sudah menginstal JWT-nya. Nah, di sini kita tinggal kopikan saja yang ada pada ininya, kita enter. Kalau kalian langsung seperti ini ya, karena saya sudah menggenerate-nya, jadi ditanya mau di replace atau enggak gitu. Saya sudah menggenerate-nya successfully. Oke, selanjutnya ya untuk yang tadi yang secret itu nanti di .env itu nanti ada ini otomatis ya, ini enggak otomatis lagi, tidak kita nambahkan sendiri. Selanjutnya nah, di sini pada model user kalian tambahkan ini use daemon JWT contracts JWT subject sama sepertinya, dan kalian tambahkan di sini JWT subject untuk menggunakan ininya. Dan selanjutnya tepat pada di bawah di protected yang hidden password ini kalian tambahkan ini public function get JWT identifier, get key, terus JWT custom claim-nya kita array kosongkan saja. Jika sudah, kita ikuti step selanjutnya. Configure out PHP. Nah, config out PHP. Nah, di sini by default Lumen itu nggak ada config-nya. Ini saya juga bikin sendiri. Jadi kalian bikin folder di root. Nah, di sini bikin config.
dan di dalam config ada out. Nah, kalian isikan seperti ini. Guard, default, guard, API. Kita pakai drivernya dari driver JWT ya. Dan ini modelnya mengarah ke user model. Pas. Dan kita pakai Eloquent. Oke, jika sudah, kita ikuti lagi langkah selanjutnya. Root, ini API, ini untuk di project Laravel ya, bukan di Lumen. Oke, katanya kita bikin root dulu. Kalau tidak salah, kita itu sudah membuat root untuk login ya. Kita sudah membuatnya. Jadi selanjutnya kita tinggal ke out controllernya. Nah, untuk out controllernya agak beda dari yang pada di itu. Nah, out controllernya seperti ini. Seperti biasa, kita input dulu. Kita ambil semua data yang kita inputkan. Yang kita inputkan nanti yaitu email dan password ya. Kita validation lagi, dia require tentunya masa kosong gitu, mau login pakai apa nantinya. Ini tetap sama validator. Ini kalau error nanti akan nampilin errornya. Kalau berhasil dia ke sini, credential, request. Jadi si requestnya itu cuman menerima email sama password. If dan ini kondisinya itu kalau bukan token kan nanti ada tokennya tuh, kalau login tuh dikasih token sama si JWT. Kalau bukan tokennya out attempt dari ini item respond tidak diizinkan atau unauthorized gitu ya. Kalau tokennya berhasil, ada gitu tokennya, nanti masuk. Tapi di sini ada expirednya gitu dalam waktu 1 jam. Nah, token type-nya kita kasih berif nanti. Oke, kita ini aja ya, kita praktekkan. Ini kita pakai email sama password doang. Kita cobain. Login. Nah, kalau berhasil seperti ini. Tokennya nih dikasih, ini kita pertama-tama kopikan aja dulu, copy. Ya, sudah itu kita akan membuat pada web.php itu root middleware-nya itu. Nah, bikin ini. Jadi kita bikin root group lagi ya. Root group lagi, tapi middleware out. Nah, di dalam grup middleware out ini ada yang tadi CRUD yang sudah kita tadi bikin gitu ya. Nah, simpan di dalam root group ini. Nah, jadi pada saat kita ingin ini kita panggil ini books. Nah, ini tuh unauthorized. Kenapa? Karena kita pada headernya kita itu harus mempassing yang namanya out controller ini token type. Nah, di sini tuh harus ada token type kalau tidak salah. Coba saya cek dulu ya. Oke, sepertinya ini bukan token type tapi authorization, dan accept-nya ini kita checklist ya. Dan ini kita isikan bearer dan kita pastekan tadi token yang sudah kita login. Nah, seperti ini. Kita coba get SN. Nah, ini sudah berfungsi seperti biasa, tetapi namun Anda harus login terlebih dahulu. Nah, karena kita sudah mengimplementasikan semuanya dari yang pertama itu ada cara membuat project baru. Kita juga sudah mengkoneksikannya dengan database. Kita juga sudah membuat REST API endpoint-nya atau routing-nya. Kita juga sudah membuat CRUD. Kita juga sudah mengatur respon API dengan JSON atau XML. Kita juga sudah mengatur cara menghandler validasi dan error. Dan kita juga sudah mengimplementasikan
autentikasi atau login. Oke. Dan untuk CRUD-nya juga kita sudah memproteksinya dengan autentikasi ya. Oke. Karena video tutorialnya sudah selesai, materinya sudah selesai sampai autentikasi. Jadi sampai sini dulu, cukup sekian. Terima kasih. Dari saya Fadli Fadilah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.